Shalom saudara semua, dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini saya mengucap syukur dan terima kasih karena rahmat-Nya terus melimpah kepada kita semua, dan kita diberkati dan kita dilindungi. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu yang terindah sampai saat ini. Kau menjaga kami dari segala apapun. Tuhan, pada saat ini kami akan menjalankan ibadah online. Tuhan, Engkau tutup bungkus setiap kami yang menyaksikan channel ini, Tuhan, agar kebenaran firman-Mu boleh tumbuh di dalam hati kami dan berbuah, dan kami menjadi dampak bagi banyak orang. Tuhan Yesus, taruhlah setiap hati kami seorang murid-Mu, Tuhan, untuk selalu duduk diam di bawah kaki-Mu, dan sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu, dan urapi bibir lidah hamba untuk menyampaikan kebenaran isi hati-Mu, Tuhan, ke setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kiranya kita semua dilindungi oleh Tuhan dan diberikan kesehatan yang prima oleh Tuhan Yesus. Dan saudara terkasih, kemarin saya ada ibadah online di Instagram. Kemarin ibadah online untuk youth, ada yang request, dan puji Tuhan ini masih ada hubungannya tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jumat kemarin saya menyampaikan gimana tentang Yesus terangkat ke surga, dan kita memiliki satu amanat yang sama, baik itu jemaat biasa sampai yang STH, yaitu apa? Jadikan semua bangsa muridku. Dan dalam satu Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, jadi saudara jangan hanya berhenti diam sampai di sini, ya kan? Perintah Tuhan apa? Jadikan semua bangsa muridku dan jadikan saksiku, mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Nah, saudaraku, alangkah egoisnya kalau kita hanya sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak menjalankan perintah Tuhan sebagaimana mestinya. Saudara sekalian, apakah saudara sekalian mengetahui ada misi Tuhan? Kemarin saya waktu hari Jumat malam, kalau nggak salah, saya memberikan materi memperlengkapi orang percaya. Waktu hari Selasa saya memberikan materi yang sesi pertama, dan itu cuma yang sesi kedua, di mana kita sebagai orang Kristen kita mendapatkan keselamatan. Setelah keselamatan kita mendapatkan apa? Jaminan. Dan setelah mendapatkan jaminan itu, kita menjadi seorang Kristen yang sejati. Bagaimana sih, ya kan? Yang keempat, kita adanya doa yang benar bagaimana, dan kita baca Alkitab. Setelah baca Alkitab, terus kita mulai menjalankan satu misi Tuhan. Sebentar, saya akan bukakan, saya akan ulangi. Pertama, jaminan keselamatan. Kedua, jaminan kehidupan kekristenan kita harus bagaimana. Kita doa yang benar bagaimana, dan kita membaca Alkitab, kitab suci, dan kita adanya pengakuan dosa, atau kita mengetahui pencobaan. Pencobaan ini apa? Seperti kita mematikan kedagingan kita. Dan ketujuh, kita harus mengerti misi Tuhan. Misi Tuhan dalam hidup kita ini seperti apa? Yang kedelapan, kita harus bertindak. Dan disinilah kita waktunya untuk bertindak. Sangat egois kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak melaksanakan dan tidak membagikan kepada semua orang. Dan yang kesembilan, kita adanya persembahan yang terbaik dari hati kita, dan perpuluhan yang sebenarnya itu bagaimana. Saudara sekalian, di sini saya ingin melanjutkan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Banyak yang
bertanya kepada saya, baik itu di sosmed, baik itu di Messenger atau WA atau di Twitter, mereka menanyakan, Pak, berarti kalau kita pertama, kalau kita sudah diselamatkan, kita dibaptis, berarti sudah diselamatkan, berarti sudah dong. Oh, terus maksudnya gimana? Ya, dalam arti kata kalau kita melakukan kesalahan, berarti sekali selamat tetap selamat. Betul, sekali selamat tetap selamat. Tetapi kita jangan menyia-nyiakan penyelamatan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib itu dengan sia-sia. Karena apa? Darahnya dengan darah yang mahal. Dia menebus dosa kita dengan darah yang mahal. Jadi kita apakah mungkin seseorang akan melakukan satu kesalahan yang sama, masuk ke lubang yang sama? Dalam arti kata ya, kalau sudah jatuh misalnya, anaknya hilang saja, dan tidak menjamin seseorang yang sudah dibaptis sekalipun itu tidak akan kembali ke manusia lama, pasti akan kembali ke manusia lama. Semua itu tergantung dari bagaimana mau menyikapi, bagaimana dia mengubah, dan bagaimana dia mengubah. Dan dari sinilah saudara, jangan menganggap remeh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, karena dia mati untuk Anda dan saya. Dan yang kedua, ada request seperti ini, Tuhan, Pak, kalau Tuhan Yesus sudah ke surga, ya terus saya ditinggal dong. Saudara jangan terlalu pesimis terlebih dahulu, karena di dalam Yohanes, saya akan bacakan Yohanes ayat yang Yohanes 14 ayat pertama ya sampai yang ke-4 ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana kamu berada, aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara terkasih, ini saya menjawab melalui live streaming yang request, yang banyak pertanyaan di WA maupun di Messenger. Saudara, ketika kita jangan khawatir, ketika Yesus mulai ke surga, dia tidak hanya duduk tidak, ya kan, enggak. Dia menyediakan tempat pada kita, dan tugas kita adalah sekali lagi melakukan dan kita bersaksi kebenaran firman Tuhan. Kalau orang dunia ngomong kita melakukan karma baik. Nah, kita melakukan karma baik kuncinya untuk apa? Kita menyediakan pusat hidungnya, gentingnya, dan lain-lain sebagainya. Tuhan menyediakan tempat itu adalah tanahnya, dan kita di situ membangun. Nah, kita kalau misalkan ya kita ngomong orang awam lah ya, kita kalau tidak menyediakan bata semennya untuk ditahan itu, untuk dibangun rumah kita di sana, kita mau gimana, ya kan? Di sini ada ilustrasi, ada 3. Saya sering katakan pada jemaat saya waktu sebelum corona terjadi, ada pengemis, ya, orang kaya dan pendeta. Mereka sama-sama ketika saat itu mereka mati, ya kan? Mati dengan cara yang sama. Dan puji Tuhan, mereka ini diperhadapkan di persidangan Allah di depan Tuhan Yesus. Yang pertama, orang miskin itu, dia mendapatkan satu kunci, ya, kunci rumah. Di dunia dia sangatlah tidak layak, rumahnya tidak layak, dan dia mendapatkan kunci.
para malaikat mengajak ketiga orang itu untuk melihat orang miskin. Begitu sampai orang miskin tidak bukan Tuhan, apakah ini rumah bro, rumah yang megah sekali. Nah, Tuhan tidak mengatakan apa-apa. Lalu yang orang kaya dan pendeta itu mengatakan, wah, orang miskin itu bisa rumahnya besar, pasti saya lebih dari itu. Dan benar, nomor 2, orang kaya itu mendapatkan satu kunci dari Tuhan. Dan ketika itu dia bergegas masuk sana. Tiba-tiba orang kaya itu melihat rumahnya koreal, rumahnya jelek, rumahnya nggak layak. Dia protes sama Tuhan, Tuhan, kenapa aku orang kaya nomor 1 di dunia, tetapi kok aku mendapatkan seperti ini? Tuhan menjawab, kamu sudah mendapatkan bagianmu di dunia. Kamu dapat mobil, dapat anak yang cantik, yang cakep, kamu dapat istri yang soleh, dapat istri yang baik, tetapi kamu sendiri egois, ya, tidak pernah melakukan apa yang menjadi kehendak, ya. Lalu yang terakhir, seorang pendeta itu langsung ketap-ketip, pikir dia, ya, dia langsung menghadap Tuhan. Tuhan, rumah buat saya mana? Sambil malu-malu, sambil bingung, dia mendapatkan satu kunci. Begitu itu dia pikir, kalau yang miskin dapat rumah leot, kalau yang kaya yang miskin dapat rumah kaya, yang kaya dapat rumah leot, lalu saya mendapatkan apa? Ya kan? Nah, begitu sampai di antara malaikat, dia bingung. Dia bilang, malaikat, mana rumah saya? Dan suara Tuhan mengatakan, itu rumah kamu pada lahan kosong seperti lapangan bola. Saudaramu seperti ini. Lalu pendeta itu mengatakan, loh, kok seperti ini? Ya, kamu lakukan pekerjaanmu, layani aku gila. Sebab waktu di dunia kamu tidak melakukan dengan sepenuh hati dan tidak dengan, ya kan? Tidak dengan benar. Ilustrasi ini menggambarkan kita harus memiliki hikmat pengertian yang benar. Jangan merasa egois, jangan merasa mudah menggurui, menasihati, mencerca seorang hamba Tuhan. Oh bapak begini, harusnya begini, ayat firman Tuhan begini. Hei, ingat, khotbah seorang hamba Tuhan bukan untuk dikomentari, tetapi biarlah khotbah firman Tuhan itu untuk mengomentari diri kita sendiri. Ya, saya bukan tidak senang dikomentari, saya senang. Tetapi kalau melencang yang tidak mengena, itu percuma. Hanya Anda tong kosong dunia. Percuma. Saya katakan percuma. Ya, yuk, saya ingin mengajak kita semua kembali to basic kepada Tuhan. Dan saudara sekalian, pada hari ini, saudara kita yang lain sedang melaksanakan lebaran, silaturahmi, memaafkan. Saya pribadi sebelumnya saya mengucapkan saya mohon maaf lahir batin, mungkin ada kata-kata saya yang salah. Dan di sini ternyata saya juga ingin mengajak kepada kita sama contoh yang Tuhan Yesus kerjakan, yaitu mengampuni seperti Yesus, ya kan? Kita bisa buka di Lukas 23 ayat 3 sampai 43, tetapi saya akan bacakan di Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu mereka membuang pundi untuk membagi pakaiannya. Ya, setiap bertemu orang yang tidak mau mengampuni, kata-kata mereka hampir sama. Dia menyakiti aku akan membalasnya. Aku akan membuatnya menderita. Aku memang berkata memaafkanmu, tapi sejak sekarang tidak mau berurusan denganmu. Kata mereka, ini adalah pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Atau kalau mereka mengaku mengenal Yesus,
mereka menolak mengikut teladan Yesus. Ya, tergantung di atas kayu salib adalah puncak penderitaan Yesus, bukan hanya fisiknya yang sangat disakiti, tapi juga psikisnya. Yesus dipermalukan, ditelanjangi, diolok-olok. Di tengah kondisi sangat tidak enak inilah Yesus memohon kepada Bapa agar mereka diampuni, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Banyak orang, termasuk saya sendiri, menolak mengampuni seseorang dengan alasan dia tahu apa yang dia perbuat. Dia bahkan sengaja berulang kali menyakitiku. Jadi kok enak betul diampuni. Betul, seringkali kita jadi korban, tetapi Tuhan Yesus mau kita mengampuni dia. Bagaimana Yesus mengampuni kita? Dengan cuma-cuma dan sepenuh hati. Jangan membuat pengorbanan Yesus di atas kayu salib menjadi percuma, karena kita tidak sudi mengampuni. Dia mengampuni dosa-dosa masa lalu kita. Dia mengampuni dosa-dosa yang kita perbuat baru saja. Dia mengampuni hal besar maupun kecil yang membuat orang lain susah. Kita adalah umat pilihan Tuhan, sehingga ampunilah orang-orang yang menyakiti kita. Tidak usah meminta syarat, dia harus begini atau begitu baru kita mau mengampuni. Saudara semua, kalau kita mau belajar dari Kristus, kita sebagai pengikut Kristus, kita mau mengampuni. Jujur aja, jangan mengatakan, oh, pendeta kemarin kan juga marah. Pendeta juga manusia, pendeta juga tidak sempurna seperti malaikat, ya kan? Jadi kita sama-sama belajar untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Begitu juga saya tidak mau egois, ya kan? Karena ada asal, tidak ada akhir, tidak ada asal. Ya. Saya juga firman Tuhan di sini. Sekali lagi saya katakan, pedang bermata menusuk ke saudara dan ke musuh saya. Saya pemikirannya ke sana, tapi yang tidak ini masuk ke sana. Ya. Jadi dari sini, yuk kita saling mengampuni, ya kan? Kita tidak, kalau mengampuni, kasih apa? Kasih agape. Jangan lupa, Yesus juga memberikan syarat kepada kita untuk dia mengampuni kita. Oh, aku mengampuni kamu, aku syarat ya kamu bersih. Tapi kita melakukan. Mungkin saudara sekalian yang menyaksikan channel saya yang langsung saudara jenuh, bosan. Apa Yosef ngomong apa sih? Apa Yosef hanya jargoni? Apa Yosef seperti ini? Hei, ingat, sekali lagi, seorang hamba Tuhan yang diurapi, kalian boleh mencerna dan mengerti, tetapi kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ini merupakan dari Allah sendiri melalui hambanya. Ya, saya tidak mau membedakan diri sendiri atau segala macam, tetapi ingat, kita tidak boleh mencerca seorang hamba Tuhan yang diurapi. Tetapi saudara, lihatlah, jangan lihat hambanya, tetapi lihatlah firman Tuhan dan Tuhan Yesus sendiri. Sekali lagi, kita belajar seperti Yesus mengaku, ya kan? Seperti saya mengatakan dalam materi untuk orang-orang yang percaya, ya, materi memperlengkapi orang-orang yang percaya. Di sana dibahas banyak detail sedemikian rupa. Saudara sekalian, pernahkah saudara, saya mau bertanya, pernahkah saudara mengalami satu hal ketika saudara tidak melakukan, pertama tidak melakukan pelepasan pengampunan, apakah saudara akan damai sejahtera, akan tenang aja, adakah jalan keluar, adakah, saya yakin kita semua keluar daripada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Tidak ada seorang pun di bawah kolong langit bumi yang tanpa melalui dia, yaitu Yesus. Yang kedua, pernahkah kita, kalau kita tidak bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan, akankah kita baik? Oh, saya baik Pak, saya berkata betul, Tuhan selalu memberkati saudara. Ingat, berkat itu tidak berupa materi,
jangan salah. Ya, semua umat mengatakan berkat itu berupa mati lipat, ya kan? Salah. Berkat itu tidak diukur dengan mati, tetapi berkat itu yang sekarang kita terima, kita bisa bernapas, kita masih hidup sampai sekarang, bisa melihat, mendengar, dan kita masih bisa makan. Itu ada berkat, ya. Dan jangan mengatakan saya baik-baik saja, saya merasa Tuhan masih sayang. Tetapi Tuhan pernah mengatakan, ya, saya akan bacakan. Yang waktu saya hari Jumat malam, berarti Sabtu dini hari saya dapatkan, ya, Yesus ingatkan kepada saya nih, di Wahyu 22 kemarin saya baca di ayat 9, ya. Tetapi saya akan membacakan di ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang semar, dia terus berbuat semar. Barang siapa yang benar, dia berbuat benar. Barang siapa yang kudus, dia berbuat menguduskan dirinya. Ya. Yang 12. Sesungguhnya aku datang segera dan membawa upahku untuk membalaskannya kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, benar. Ini saya tidak mau. Kalau saudara dan saya tidak melakukan sesuai dengan ketetapan firman Tuhan, saya tidak ada kami firman Tuhan, dia dan manusia. Dan disinilah Tuhan Yesus akan datang 2 kali dengan membawa upahku dan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi saudaraku, kita lebih berhikmat sekali lagi berdoa dan menjaga-jaga. Kita tutup Alkitab kita. Saya akan berdoa untuk saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau taburkan ke setiap hati kami. Biarlah benih ini, benih firman-Mu terus bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buahnya boleh dirasakan oleh orang lain, dan kami boleh menjadi dampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini hamba melepaskan pengampunan pada orang-orang yang telah mencaci maki, menghina hamba Tuhan. Kami berdoa, ampuni mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dan Tuhan, kami mohon kepadamu untuk yang sakit Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu kami percaya sudah menyembuhkan, dan Engkau di atas dokter sekali. Dan bagi mereka yang memiliki permasalahan Tuhan, akan kebaikan apapun Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja atas mereka, dan mereka mau melepaskan pengampunan dan segala permasalahan. Kau bukakan jalan dan Kau angkat, Kau pikul. Terima kasih Tuhan. Bapa, pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini, dan nanti kami akan mulai di sore hari. Bapak, pada saat ini Tuhan, biarlah berkat turun atas kami. Kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa dengan persekutuan yang kudus para malaikat yang kudus melalui perantaranya Tuhan Yesus Kristus, dan mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saudara terkasih, saksikan recordingnya di YouTube, dan nanti sore ada ibadah lagi jam 6.